Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi pertemuan 4 tentang tinjauan umum penanaman modal asing. Pertama-tama, kita mengetahui dulu landasan hukum dari penanaman modal asing. Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan bagi ekonomi maupun politik Indonesia, di mana investasi melalui modal asing secara langsung lebih baik daripada penarikan dana melalui pinjaman luar negeri. Sedangkan melalui pinjaman luar negeri, Indonesia akan memperoleh sisi negatif, sebab melalui pinjaman luar negeri, Indonesia akan dikenai aturan-aturan yang berasal dari pihak pemberi pinjaman. Masuk topik kedua, landasan teori. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau dalam kurung berarti produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X minus M, di mana C adalah keperluan konsumsi, I adalah investasi sektor perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintah, X kurangi M adalah ekspor neto luar negeri. Selanjutnya kita mengetahui pengertian penanaman modal asing atau PMA. Penanaman modal asing adalah penanaman modal asing yang dilakukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dan menanggung segala risiko penanaman modal tersebut secara langsung. Modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak berasal dari kekayaan devisa Indonesia, termasuk alat-alat perusahaan dan penemuan baru milik orang asing yang diimpor. Untuk pengertian secara makro adalah kemampuan ekonomi suatu negara yang akan semakin lancar jika tingkat tabungan masyarakat mampu mengimbangi kebutuhan investasi yang akan dilakukan. Jika yang terjadi adalah tabungan masyarakat lebih sedikit, maka diperlukan peran sektor swasta luar negeri atau asing untuk menutup celah kekurangan tersebut. Rumusnya adalah G sama dengan S per K atau S sama dengan G kali K, di mana G adalah laju pertumbuhan pendapatan nasional, S adalah tingkat tabungan masyarakat, K adalah tingkat pertumbuhan capital output ratio. Untuk pembahasannya, poin pertama, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala. Poin kedua, Bank Dunia menetapkan Indonesia pada urutan ketiga negara tujuan investasi yang paling populer setelah Cina dan Meksiko. Poin ketiga, meningkatnya investasi secara nyata terlihat dengan tumbuhnya kawasan-kawasan industri baru di wilayah misalnya di Jabodetabek yang berlanjut ke arah Cikarang, Cikampek, dan ke arah Tangerang sampai Serang. Poin keempat, menurut ahli ekonomi senior Bank Dunia, Joseph Stiglitz, investasi swasta ke negara-negara berkembang meningkat 33% pada tahun 1996. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan materi di atas
adanya UU PM nomor 25 tahun 2007 harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini untuk menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun, hasilnya sangat tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, implementasinya harus dimonitor secara ketat, khususnya di daerah. Persoalannya juga klasik. Pertama, ada orang-orang pemerintah di pusat maupun di daerah, sehingga mereka akan dengan segala cara menghalangi pelaksanaan UU tersebut. Kedua, akibat gaji yang rendah, banyak pegawai negeri yang ditugaskan melaksanakan UU tersebut di lapangan bisa dengan mudah disogok oleh pihak yang merasa dirugikan oleh UU tersebut, sehingga akhirnya UU tersebut tidak berlaku efektif di lapangan. Sekian presentasi materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya materi ini, kita bisa tahu tentang penanaman modal asing di Indonesia. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.